Hai guys, coba bayangin ini. Kamu sudah apply kerjaan ke perusahaan impian kamu. Dan email panggilan interview juga sudah masuk. Dan kamu tuh excited banget. Tapi pada saat hari H, kamu gugup. Udah gitu duduk gak nyaman, jawab juga suaranya pelan. Dan setelah interview ada kayak, aduh kenapa tadi jawabnya gitu ya? Rasanya kayaknya gak maksimal deh. Ini bukan tentang otak kamu yang gak siap atau kamu yang kurang pinter, tapi tentang gimana caranya kamu menampilkan diri. Dan di dunia kerja saat ini, professional presence itu menjadi senjata utama. Ini yang ngebedain kamu di antara ratusan kandidat lain yang mempunyai CV sama kuatnya dengan kamu. Di sesi ini kita akan bahas bareng-bareng ya tentang apa sih sebenarnya professional presence. Gimana sih caranya sebagai generasi muda tetap tampil percaya diri dan otentik saat interview? Dan yang paling penting adalah gimana ngebangun kesan pertama yang membuat interviewer itu yakin, I want to work with this person. Oke, siap? Yuk kita bahas. Saya pernah menjadi interviewer untuk program manajemen trainee di sebuah perusahaan besar. Dan pada suatu hari ada satu kandidat fresh graduate datang. IPK-nya bagus, pengalaman organisasinya juga mantap. Tapi sejak masuk ke dalam ruang interview, tuh kelihatan gak nyaman, gugup, duduknya pun pundaknya ke bawah gitu ya. Dan ketika ditanya, jawabnya juga pelan-pelan. Padahal secara overall kontennya sebenarnya bagus, tapi sayangnya kesan profesionalnya gak dapet. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata menjual diri secara profesional itu sama pentingnya dengan isi CV kamu. Oke, kalau begitu apa sih professional presence itu? Professional presence itu bukan soal penampilan yang gimana caranya supaya gue kelihatan dewasa. Tapi professional presence itu adalah kesan yang kamu bawa dari cara penampilan, cara bicara, sikap, dan juga energi yang kamu bawa ke dalam ruang interview. Bayangin, kamu adalah brand, dan tugas kamu adalah mengemas bagaimana agar brand itu dapat dipercaya. Oke, kenapa harus peduli dengan professional presence? Well, interview itu bukan cuma soal tanya-jawab pertanyaan, tapi soal chemistry, vibe, dan kesan pertama. Ada 4 pilar yang bikin kamu nampak profesional, yaitu visual look, vocal tone, vibe, dan juga values. Kita cek satu-satu ya. Pertama, visual look. Ini bukan tentang gimana sih saya harus pakai outfit yang mahal, tapi adalah gimana kamu kelihatan rapi, sopan, dan juga sesuai dengan konteks. Kalaupun interviewnya online, lightingnya harus jelas, backgroundnya bersih, dan jangan sambil selonjoran. Nah, sekarang pilar yang kedua, vocal tone. Latih artikulasi kamu. Kurangi kata pengisi seperti kayak apa ya? Jawab dengan struktur yang sederhana, yaitu poin, contoh, dan refleksi. Misalnya nih, kita latihan ya. Ceritakan tentang diri kamu. Nah, jawabannya kamu bisa begini. Saya lulusan sistem informasi di kampus X dan saya aktif di komunitas teknologi. Minat saya adalah di bidang data dan produk. Saya pernah memimpin hackathon kampus dan saya banyak belajar tentang teamwork dan juga problem solving. Sekarang, pilar yang ketiga. Perhatikan postur duduk Anda. Duduklah dengan tegak. Jangan membungkuk. Karena dengan posisi duduk yang tegak menunjukkan bahwa kamu itu percaya diri. Kemudian, jangan menyilangkan tangan. Seperti ini. Duduklah dengan posisi terbuka. Seperti ini. Bisa seperti ini. Bisa juga dengan meletakkan tangan di atas paha. Dan jangan lupa, tersenyum. Tersenyum menandakan bahwa kamu approachable. Kalaupun interviewnya online, jangan lupa juga untuk menjawab pertanyaan dengan menghadap pada kamera. Itu menunjukkan bahwa kamu ada kontak mata virtual. Pilar keempat, values.
Tepat waktu itu penting. Jangan cuma login 2 menit sebelum interview dimulai. Usahakan 15 menit sebelum interview dimulai, kamu sudah duduk depan laptop. Kalaupun interviewnya offline, usahakan juga paling tidak 30 menit sebelum interview dimulai, kamu sudah tiba di lokasi. Ucapkan terima kasih, tunjukkan semangat untuk belajar, bukan sok tahu. Dan ingat juga bahwa orang itu lebih suka meng-hire orang yang bisa diajak kerja bareng, bukan orang yang cuma pinter teori. Masih tentang professional presence, tetap ada hal-hal yang penting untuk kamu hindari. Mau tahu? Ada 4 juga. Yang pertama, terlalu santai. Kepengen banget sih kelihatan akrab gitu dengan yang menginterview, tapi jadinya pakai bahasa gaul yang berlebihan. Kayak gini nih, PTW Kak, atau aku mah orangnya gini, aduh nggak banget deh. Yang kedua, terlalu kaku. Jangan kayak robot. Yang interview jadi nggak bisa baca isi pikiran maupun kepribadian kamu. Yang ketiga, nggak riset. Kamu mau interview di mana? Riset dulu. Jangan sampai ketika ditanya, apa sih yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Kamu nggak bisa jawab. Nah, itu udah red flag. Yang keempat, bicara negatif. Please, jangan ngejelekin kampus. Jangan ngejelekin mantan bos atau pengalaman lain yang buat kamu sebenarnya itu nggak mengenakan. Selalu ambil dari sisi reflektifnya. Oke, sekarang latihan bareng dengan Coach Sari ya. Pertanyaannya ini. Kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini? Kamu bisa menjawab, karena saya butuh kerjaan dan yang saya tahu di sini gajinya lumayan. Well, akan lebih baik kalau kamu menjawabnya seperti ini. Saya melihat perusahaan ini berkembang pesat di bidang teknologi edukasi, dan saya tertarik belajar langsung di lingkungan yang agile dan juga inovatif. Saya ingin kontribusi di proyek digital learning karena saya punya pengalaman di bidang edutech. Lihat bedanya, yang satu reaktif, yang satu lagi reflektif dan profesional. Nah, sekarang saya mau kasih 5 tips bagaimana caranya untuk mengupgrade professional presence. Yang pertama, latih ngomong depan cermin 5 menit sehari. 5 menit saja. Oke? Yang kedua, rekam diri sendiri, kemudian evaluasi gestur maupun suara kamu. Yang ketiga, perbanyak wawasan. Risetlah sebanyak-banyaknya. Cari tahu, baca profil perusahaan yang akan menginterview kamu. Yang keempat, latih growth mindset. Gagal interview bukan berarti gagal hidup. Yang kelima, kamu sudah mulai bangun personal brand kamu di LinkedIn sekarang. Ingat ya, kamu nggak harus kok jadi orang lain untuk kelihatan profesional, tapi kamu perlu belajar untuk menunjukkan versi terbaik diri kamu, yang siap kerja, siap belajar, dan siap bertumbuh. Interview itu bukan panggung penilaian kok, tapi interview itu sebenarnya adalah panggung kolaborasi. Mereka ingin tahu, kita ini sebenarnya bisa tumbuh bareng nggak sih? Dan jawabannya ada di cara kamu hadir di ruang interview. Good luck, dan kalau kamu butuh lebih banyak tips tentang interview dan karir, jangan lupa subscribe ya, dan join Discord kami. Saya Coach Sari dan sampai jumpa.